Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Pak. Bagaimana kabar Pak Adit dan Bu Betty? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah Baik. sehat, baik. Bapak sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak Adit. Alhamdulillah. Baik, saya lanjut. Pak Adit, sebelumnya kita laksanakan proses coaching pada hari ini. Saya ingin memperkenalkan bahwa hari ini kita menjadi pengamat untuk kegiatan coach, ya. Dan saya ingin pertama kali membicarakan terlebih dahulu atau ingin mendiskusikan pengenalan pelaksanaan proses coaching hari ini. Bahwasanya kita akan menerapkan mengenai pelaksanaan proses coaching dengan alur Tirta bersama Coach Pak Adit dan coaching Bu Betty ya. Iya, Pak. Indikator kesuksesannya adalah jika prinsip dan kompetensi dari coaching maksudnya sudah tergambar atau terlaksana dengan baik. Oke, Bu Betty dan Pak Adit. Ingin saya tanyakan dulu kepada Pak Adit, dari sekian banyak kompetensi coaching, apa yang ingin Bapak tekankan dari kompetensi inti coaching pada hari ini? Ya, baik Pak Debi. Ya, sebagai pengamat ya, saya kali ini akan menekankan untuk coaching bisa mengungkapkan permasalahan-permasalahan dengan metode yang saya terapkan atau alur dari percakapan itu menggunakan Tirta. Yang 4 tujuan utama itu identifikasi masalah, rencana, sampai yang akhir itu pengambilan keputusan, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Adit. Kalau untuk kompetensi inti coaching seperti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot, itu nanti lebih fokus kemana Pak Adit? Ya. Lebih fokus pada pengajuan pertanyaan berbobot, karena itu otomatis kita mendengarkan cerita atau permasalahannya, kita mendengarkan dengan sesama, maka akan timbul secara otomatis pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu yang akan saya tekankan, pertanyaan yang berbobot, yang bisa membuat kunci bisa menceritakan secara detail sehingga saya bisa mengambil pertanyaan-pertanyaan itu untuk istilahnya mengoptimalkan nanti pemecahan masalahnya seperti apa, sebagai alat pemancing untuk kucing itu. Oh, ternyata seperti ini caranya, nah, seperti itu. Intinya ya pertanyaan yang berbobot, lebih ke situ. Ya, jadi proses coaching kali ini Bapak akan lebih kepada kompetensi coaching yang mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot ya. Iya, Pak. Siap. Oke, waktu langsung saja ya Pak untuk melakukan percakapan coaching, dan perlu saya informasikan bahwa kegiatan ini saya observasi dan saya catat dengan baik. Silakan Pak Adit dan Bu Betty melaksanakan coaching pada hari ini. Selamat siang Bu Betty. Selamat siang Pak Adit. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar saya baik Pak. Bagaimana kabar Pak Adit? Ya, sama, kita baik, kabarnya luar biasa, tetap semangat di siang hari ini. Alhamdulillah Bu Betty, hari ini ya saya akan melakukan coaching. Ya, saya sebagai coach ini, di mana kita akan membicarakan suatu masalah ibu. Jika ibu punya masalah, nanti diungkapkan. Semoga proses coaching ini bisa memberikan solusi, khususnya untuk ibu dan manfaat untuk kita semua. Kita nggak sengaja kita berbagi pengalaman. Kita di sini sama-sama dengan belajar. Tapi di sini saya sebagai coach dapat memberi manfaat kepada ibu atas permasalahan yang ibu sampaikan kepada saya. Seperti itu. Oke, paham Ibu Betty mengenai saya sebagai coach kali ini? Juga ya nanti menggali informasi. Iya Pak.
Terima kasih Pak Adit. Terima kasih Pak Adit sudah meluangkan waktu untuk kita dapat berbincang-bincang pada siang hari ini. Jadi pada siang hari ini Pak, saya ingin membicarakan tentang keadaan atau masalah yang sedang saya alami, keadaan peserta didik saya, di mana peserta didik saya ini akhir-akhir ini kurang menerapkan budaya positif, seperti datang ke sekolah terlambat, memakai atribut sekolah tidak lengkap, seperti saat upacara ada yang tidak memakai dasi atau ada yang tidak memakai, serta peserta didik yang membuang sampah sembarangan. Begitu, Pak. Iya, Bu. Mengerti dengan keadaan-keadaan seperti ini memang ya rentan dilaksanakan dan dilakukan oleh siswa kita gitu. Harapannya Ibu atas perbincangan kali ini apa harapan Ibu? Ya, harapan saya melalui perbincangan kita siang hari ini, Pak, saya mendapatkan pencerahan atau solusi terhadap masalah yang sedang saya alami atau yang saya hadapi, serta agar budaya positif di sekolah saya itu dapat diterapkan dan dapat meningkat. Ya, baiklah Bu, walaupun waktunya nggak panjang, semoga melalui percakapan kita kali ini bisa menghasilkan atau mewujudkan harapan Ibu sebagaimana tersebut ya Bu ya. Iya Pak, siap. Ya. Oke Bu, Bu Betty saya tanya sedikit ya. Jadi menurut Bu Betty gambaran budaya positif sekolah itu yang ideal seperti apa? Ya, menurut saya budaya positif sekolah itu di mana peserta didik di lingkungan sekolah itu menunjukkan perilaku yang baik, sikap yang baik dengan menerapkan tata tertib di sekolah. Seperti yang saya ucapkan tadi, datang ke sekolah tidak terlambat, memakai atribut sekolah lengkap sesuai dengan jadwal hari atau peraturan sekolah memakai seragam, serta saling menyayangi antar teman, saling menghormati, serta dapat menjaga lingkungan sekolah menjadi bersih dan nyaman. Seperti itu ya. Terus menurut Bu Betty, indikator peserta didik ya atau tingkah laku peserta didik yang dikatakan dapat meningkatkan budaya positif sekolah itu seperti apa? Iya, menurut saya, di mana peserta didik yang dapat menunjukkan perilaku baik, sikap yang baik, dan mematuhi peraturan sekolah atas dasar kesadaran diri pribadinya, Pak, bukan karena paksaan dari orang lain, tetapi karena kesadaran itu timbul dari diri peserta didik. Kira-kira Bu, yang menyebabkan peserta didik Ibu itu tidak mematuhi tata tertib, kenapa Bu? Kira-kira apa menurut Ibu? Ya, menurut saya yang pertama karena kurangnya kesadaran peserta didik itu, Pak. Jadi kurangnya kesadaran dalam diri peserta didik untuk menerapkan budaya positif. Selain itu, kurangnya guru itu memberikan teladan yang baik atau memberikan teladan budaya positif di lingkungan sekolah. Seperti itu, Pak. Baik, Bu. Jadi, bagaimana rencana Ibu untuk meningkatkan kesadaran diri peserta didik atau membuat guru-guru di sekolah Ibu itu dapat menjadi teladan atau contoh baik bagi murid-murid Ibu? Rencana saya akan mengajak rekan guru atau rekan sejawat di sekolah saya, Pak, yaitu membuat keyakinan kelas, di mana dengan keyakinan kelas itu yang ditempel di kelas masing-masing akan dijadikan tolak ukur oleh peserta didik untuk melakukan sesuatu. Dan juga saya akan memaksimalkan pembiasaan-pembiasaan yang baik yang tadinya kurang maksimal oleh rekan sejawat saya, karena kita sebagai guru, kita harus menyadari bahwa kita tuh sebagai guru tidak hanya menuntut murid untuk disiplin, tetapi kita sebagai guru juga harus menjadi tauladan yang baik bagi para peserta didik. Begitu, Pak. Luar biasa ya, Bu ya. Rencana ingin Ibu lakukan nih, kalau boleh saya tahu,
kapan Ibu akan mulai melakukan itu? Sebagai contoh gitu. Iya, rencana saya, tadinya saya berpikir akan mulai melakukannya besok, Pak. Tetapi ternyata menurut jadwal, itu tanggal 4 Desember besok itu akan adanya penilaian akhir semester selama 1 minggu. Setelah itu ada pengisian raport dan pembagian raport. Setelah itu akan libur. Jadi rencana saya akan saya lakukan pada bulan Januari atau awal pembelajaran di semester genap. Begitu, Pak. Iya. Sekarang mari kita lihat hasil tindakan Ibu nih. Kalau kita presentase atau ukur, nantinya ketercapaian Ibu itu seperti apa, bisa dilihat seperti apa? Iya, cara saya mengukur ketercapaian di rencana yang telah saya lakukan, di mana dengan membuat keyakinan kelas, dengan cara mengajak rekan guru, yaitu dengan berkolaborasi dalam mengobservasi peserta didik di kelasnya, apakah masih ada peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah, seperti membuang sampah sembarangan, memakai atribut yang tidak lengkap, atau datang ke sekolah terlambat. Juga menanyakan kepada guru piket atau penjaga sekolah, siapa saja peserta didik yang masih melakukan pelanggaran, apakah mengalami peningkatan atau penurunan, seperti itu. Menurut saya itu sudah luar biasa, Bu, sangat baik. Apakah sekarang Ibu merasa lebih siap untuk menghadapi masalah itu? Iya, Pak. Yang tadinya saya itu pusing dengan masalah ini, dengan perbincangan kita pada siang hari ini, Pak. Saya ada pencerahan dan solusi, ada kelegaan dalam hati, timbul semangat yang lebih untuk menghadapi masalah ini dan menerapkan solusinya tadi. Dengan perbincangan pada siang hari ini, saya akan lebih semangat untuk ke depannya. Lebih yakin ya, Bu, ya? Iya, Pak, lebih yakin dan semangat. Saya sangat senang dengan perbincangan hari ini, Bu. Karena dari perbincangan ini kita dapat menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu Betty alami. Saya berharap rencana yang tadi kita sampaikan dan Ibu sampaikan, saya sebagai pemandu untuk pertanyaan sehingga Ibu bisa memecahkan masalah Ibu sendiri. Nah, laksanakan sehingga memberi perubahan solusi harapan Ibu ke depan ya, harapan Ibu ke depan untuk perbaikan ini tuh seperti apa? Iya, Pak, perbaikan ke depan ya dengan di mana peserta didik dan rekan sejawat di sekolah saya itu dapat menerapkan atau budaya positif seperti datang tepat waktu, memakai atribut lengkap, dan membuang sampah di tempatnya dengan membersihkan lingkungan sekolah itu bersama-sama. Jadi tidak menuntut kepada peserta didik bahwa yang membersihkan lingkungan sekolah itu hanya peserta didik saja, tetapi semua warga sekolah itu bersama-sama untuk membersihkan lingkungan sekolah agar tercipta budaya positif di sekolahan saya. Baik, Bu, bagus sekali. Saya kira dengan alur tirta ini permasalahan yang Ibu hadapi akan dapat terselesaikan. Ya. Baik, Bu Betty, karena dibatasi waktu, saya rasa perbincangan kita hari ini sudah cukup. Terus semangat, Ibu, jangan putus asa atas kendala-kendala atau kerikil-kerikil kecil yang menghambat kita, karena sejatinya setiap manusia pasti ada kendala dan cobaan. Saya yakin atas perbincangan ini dan solusi tadi yang kita bincangkan, saya yakin bisa mengatasi masalah pendidikan atau kurang budaya positif di sekolah Ibu. Oke, terima kasih Bu Betty. Ya. Baik Pak, terima kasih atas kesediaan Bapak untuk berbincang-bincang pada siang hari ini. Oke, sampai jumpa Bu di lain waktu ya. Selamat sore. Ya. Terima kasih Pak Adit dan Bu Betty sudah melakukan serangkaian coaching dengan menjadikan alur tirta dengan rasa dan kompetensi-kompetensi coaching sebagai acuan yang baik. Selanjutnya di sini saya sebagai pengamat atau supervisor ada beberapa hal yang ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Adit terkait apa yang sudah dilakukan tadi.
dari proses coaching tadi yang sudah dilaksanakan bersama Bu Betty, bagaimana menilai performa dan kompetensi yang sudah Bapak katakan tadi? Saya melihat dari perbincangan saya ya dengan Bu Betty tadi, setelah mengamati mungkin dari cara penyampaian beliau yang luar biasa, tapi saya mungkin umpan balik atau pertanyaannya tadi ada yang kurang berbobot, Pak. Jadi ada kekurangan kompetensi di bobot pertanyaan di awal tadi, Pak. Itu yang saya pahami dari pertanyaan Bapak. Ya, terima kasih Pak Adit. Dan jadi nilai dari nilai 0 sampai 10, Bapak termasuk berapa nilainya tadi? Saya yakin 8. Karena Koji itu bisa menyelesaikan masalahnya setelah saya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemancing untuk beliau memecahkan masalah dengan ide-ide gagasan yang saya berikan pertanyaan tersebut. Setelah saya pertanyaan, beliau itu mengembangkan luar biasa. Sehingga saya bisa menerka 80 itu sudah luar biasa. Saya yakin bisa diterapkan seperti itu. Walaupun tadi yang saya katakan di awal, ada pertanyaan yang kurang berbobot. Karena tadi jawabannya perlu mengulang, padahal itu sudah ada jawaban di sebelumnya. Tapi tadi saya lontarkan pertanyaan yang jawaban itu harus mengulangnya lagi. Sebenarnya itu tidak perlu diulang, hanya menggali lagi. Gitu. Oke, terima kasih Pak Adit sudah memberikan tanggapan terhadap pendapat yang sudah saya tanyakan. Boleh saya menyampaikan hal pengamatan saya, Pak? Ya, baik Pak, silakan. Ya, terima kasih Pak. Saya mengamati tadi saat coaching Bapak sudah melakukan dengan baik, menuntun coaching dengan menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi oleh Bu Betty. Ya. Itu sebenarnya sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk dalam alur Tirta ya Pak. Ya. Melakukan proses coaching atau percakapan coaching sudah bagus. Dan kompetensi coachingnya sudah dapat, berarti ini menandakan Bapak sudah memahami dengan baik, sudah menentukan coach dengan baik, yang bagaimana menurut Bapak saya memberikan pengamatan ini. Bagaimana pendapat Bapak tentang pengamatan saya ini? Ya Pak, sangat sesuai dengan kenyataan yang saya jalani sebagai coach dan Bu Betty sebagai coach. Memang dari penggali informasi, saya sebagai coach atas Kuci tadi, ada hal permasalahan di mana Bu Betty mengalami siswa tersebut ya, artinya juga tidak semua, tapi ada siswa yang kurang disiplin positif dengan tema budaya positif. Dengan pemecahan masalah, dengan pertanyaan pemantik, pemandu, terus saya tadi pemancing untuk menggali ide-ide, ternyata Bu Betty bagus sekali, ternyata beliau juga tuh mempunyai ide yang mungkin karena belum tergali, belum sharing, sehingga belum muncul kala itu. Setelah kita kucingkan, ternyata ide-ide bagus dari beliau itu luar biasa. Sehingga secara logika pun sangat baik dan saya yakin bisa dilaksanakan untuk memperbaiki dari disebut tersebut. Ya, baik Pak Adit. Namun demikian Pak Adit, saya juga melihat masih ada hal-hal yang kayaknya perlu untuk dikembangkan, bisa untuk dikembangkan, misalnya saat tadi menyampaikan masalah Bapak, sebenarnya masih bisa terus menggali jawaban-jawaban yang diberikan oleh Bu Betty ya Pak. Benar. Mengeluarkan ide-idenya yang lain, langkah-langkah juga menjadi lebih banyak lagi. Baik Pak Adit, bagaimana pendapat Pak Adit terhadap pendapat saya? Sangat setuju Pak, dan juga terima kasih telah memberi penilaian kepada saya untuk meningkatkan kompetensi saya dan juga ketelitian untuk mengcoaching rekan atau mungkin suatu saat diminta bantuan untuk coaching atas rekan atau teman atau sekolah lain. Ini penilaian Bapak bisa saya ambil sebagai alat revisi atau perbaikan saya untuk mengcoaching seseorang. Terima kasih Pak. Ya, baik Pak. Berdasarkan coaching tadi, saya mendengar ada rencana-rencana
dari Pak Adi dan Bu Betty, rencana tindak lanjut yang ingin dilaksanakan ya. Yang saya tanyakan, ketika Pak Adi menyampaikan pendapat ataupun dari hasil diskusi kita tadi, apakah sudah terbayang kira-kira Bapak akan meningkatkan performa pada bagian mana untuk dalam proses coaching ini, Pak? Entah barangkali dengan siapa, kapan, di mana, seperti itu. Ya, meningkatkan di bagian pelaksanaan, Pak. Jadi pelaksanaannya itu harus jelas. Nah tadi mungkin saya juga kurang detail untuk menanyakan kapan, di mana, siapa, terus yang terkait dengan implementasi indikatornya tadi, siapa saja dukungan yang dibutuhkan, terus apa saja fasilitas yang dibutuhkan tadi belum sempat saya tanyakan, seperti itu. Benar sekali Pak Dit. Ya, luar biasa sekali Pak Adit. Performa yang ingin dikembangkan, saya ingatkan mungkin ini supaya lebih baik lagi, dimasukkan ke dalam form akademik supaya terdokumentasi dengan baik ya, maaf. Ya, sebagai penutup, saya ingin bertanya dari proses coaching ini, Pak Adit dan Bu Betty, apa yang Bapak dan Ibu dapat dari proses ini? Oke, Pak. Terima kasih. Jadi yang saya dapat dari sini itu, kita bisa mendengarkan dengan baik ketika rekan kita mempunyai masalah. Itu biasanya kita mendengarkan acuh tak acuh lah seperti itu. Tapi dengan praktek coaching ini, yang kita dapat, kita itu harus mempunyai empati. Artinya kita satu rasa dengan coaching, sehingga apa? Kita itu ketika berbicara atau berdialog nyambung. Nah, terus kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan itu juga sesuai dengan yang diucapkan. Kalau kita nggak memperhatikan juga tidak mungkin sinkron dengan pertanyaan atau ucapan dari coaching-nya tersebut, seperti itu. Jadi yang saya dapat yang pertama itu ya mendengarkan dengan baik, seperti itu Pak. Cara mendengarkan dan insya Allah bisa dipraktekkan, seperti itu. Siap. Baik, untuk Bu Betty bagaimana? Iya Pak, dari proses coaching pada siang hari ini, di mana tadi sebelum perbincangan ini saya merasa sedikit pusing ya Pak dari masalah yang saya hadapi ini. Tetapi dengan perbincangan siang hari ini ada pencerahan, ada solusi yang saya dapatkan, dan yang pasti ada kelegaan, ketenangan, dan lebih semangat untuk ke depannya. Ya, luar biasa. Bapak dan Ibu semua sudah menjiwai yang utama menjadi seorang coach luar biasa. Saya berharap siapapun yang datang untuk menjadi coach, Bapak ini akan menemukan sendiri solusi-solusinya dengan ditemukan oleh Bapak melalui pertanyaan-pertanyaan terbuka serta alur tirta. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Adit dan Bu Betty. Proses pada hari ini sudah selesai dan sudah melakukan supervisi. Terima kasih Pak Adi dan Bu Betty atas waktunya. Sehat selalu, selamat bertugas dan selamat menjalani aktivitas berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Debi. Warahmatullahi wabarakatuh.